Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ramadhani, NIM 2019 dari Padepokan 139. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang pernikahan dini. Pengertian pernikahan dini. Apa sih itu pernikahan dini? Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Di Indonesia, pernikahan dini dapat terjadi dengan berbagai alasan dan salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya hubungan seks di luar nikah. Ada pula orang tua yang menikahkan anaknya karena alasan ekonomi. Hal ini berdasarkan anggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, beban orang tua akan berkurang karena hidup anaknya akan menjadi tanggung jawab pasangan setelah menikah. Alasan larangan pernikahan dini. Berikut ini adalah alasan pernikahan dini sebaiknya tidak dilakukan. Yang pertama, ada resiko penyakit seksual meningkat. Lalu yang kedua, resiko kekerasan seksual meningkat. Ada resiko kehamilan meningkat. Resiko mengalami masalah psikologis. Resiko tingkat sosial dan ekonomi yang rendah. Resiko menikah muda. Yang pertama yaitu gangguan psikologis. Yang kedua, komplikasi kehamilan. Yang ketiga, masalah ekonomi. Yang keempat, kekerasan rumah tangga. Dan yang terakhir adalah perceraian. Bagaimana sih hukumnya menikah muda atau pernikahan dini di Indonesia? Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dampak dari pernikahan dini. Pernikahan dini bisa mempengaruhi kesehatan mental, mulai dari emosi yang tidak stabil, tidak bisa mengurus diri, harus menjalani peran orang tua, masalah keuangan, keluarga, dan lain-lain. Tekanan-tekanan ini akan menyebabkan stres, depresi, bahkan bisa jadi berujung bunuh diri. Beberapa alasan maraknya pernikahan dini. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Biasanya terjadi ketika sang wanita berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga orang tua memilih untuk menikahkan anaknya dengan pria yang sudah mapan agar kehidupan anak tersebut lebih baik dan beban orang tua berkurang. Lalu ada faktor pendidikan. Kurangnya sosialisasi terhadap orang tua atau masyarakat yang berada di daerah seperti pedesaan dan anak yang tidak memiliki akses untuk menempuh pendidikan wajib 12 tahun, sehingga dirinya tidak masalah jika dinikahkan di usia dini dan beranggapan bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar. Lalu yang ketiga, ada faktor orang tua. Tidak sedikit orang tua yang memilih menikahkan anak mereka karena merasa khawatir anaknya melakukan perbuatan zina selama berpacaran yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga mereka. Lalu yang keempat ada faktor media massa dan internet. Jika seorang remaja tidak berhati-hati, dirinya dapat terjerumus dalam pergaulan bebas yang dimulai dari rasa penasaran setelah melihat atau membaca informasi yang ia peroleh dari media sosial. Bahkan ada banyak akun-akun di media sosial yang mendukung pernikahan dini. Lalu yang kelima ada faktor hamil di luar nikah. Faktor ini timbul sebagai salah satu akibat dari media massa dan internet, di mana dengan mudahnya akses internet, anak-anak mengetahui apa yang belum seharusnya mereka ketahui. Begitu juga dengan informasi tentang seks agar tidak terjerumus dalam seks bebas.
Lalu ada mencegah meningkatnya pernikahan dini di masa pandemi seperti saat ini. Terdapat beberapa cara yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini seperti memberdayakan anak dengan informasi dan keterampilan, mendidik dan memberikan wawasan kepada orang tua untuk menciptakan lingkungan yang baik, meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi anak, mengedukasi anak terkait kesehatan dan reproduksi, dan menawarkan dukungan ekonomi kepada anak dan keluarganya. Oleh karena itu, kita patut bersyukur atas penetapan minimal usia 19 tahun yang dibuat oleh pemerintah. Lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar dituntut untuk memiliki wawasan luas mengenai pernikahan dini agar anak-anak tetap fokus menggali potensi dirinya serta mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi. Pencegahan pernikahan dini sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian ibu. Lalu ada kehamilan maupun proses persalinan pada usia muda tentunya memiliki resiko atau komplikasi yang berbahaya. Antara lain, perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun memiliki resiko kematian 5 kali lebih besar daripada perempuan yang melahirkan pada usia lebih dari 20 tahun. Kematian pada ibu hamil usia 15-19 tahun lebih sering dijumpai di negara dengan pendapatan yang menengah ke bawah. Lalu yang ketiga ada bayi yang dilahir dari perempuan usia kurang 18 tahun memiliki resiko mortalitas dan mobilitas 50% lebih besar daripada bayi yang lebih lahir dari usia lebih dari 18 tahun. Bayi lahir prematur, BBLR, dan perdarahan dalam persalinan. Lalu ada untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak di seluruh dunia, berbagai usaha dilakukan antara lain. Yang pertama, mencegah terjadinya pernikahan dini. WHO telah mengeluarkan peraturan untuk melarang terjadinya pernikahan pada usia kurang dari 18 tahun. Meningkatkan edukasi dalam pemberdayaan perempuan. Lalu ada jika edukasi perempuan tinggi, harapannya akan lebih melek tentang kesehatan sehingga mampu menentukan untuk menunda pernikahan ataupun kehamilan. Yang pertama itu mensiasati dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat, lalu memfasilitasi antenatal care pada ibu-ibu usia muda, menggunakan sarana pelayanan kesehatan sebagai perantauan, menunda sarana pelayanan lainnya, melakukan evaluasi dan perluasan cakupan, meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi. Lalu ada pengetahuan bahwa perempuan bisa hamil dengan 1 kali hubungan seksual. Penularan HIV atau AIDS dalam dikurangi jika berhubungan seksual dengan satu pasangan yang tidak memiliki pasangan dan menggunakan kondom atau bisa juga pelindung. Memiliki pengetahuan komprehensif seputar HIV atau AIDS, mengetahui 1 atau lebih gejala PMS pada laki-laki dan perempuan. Ada mengetahui tempat penyedia layanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja. Terima kasih. Sosialisasi pernikahan dini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.